Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Take a Look. Kita masih mengulas berkaitan dengan inovasi teknologi chip di tengah tren AI. Masih bersama dengan Bapak Shenedy Ong selaku Country Director Qualcomm Indonesia dalam segmen khusus Take a Look CNBC Indonesia. Pak Shenedy, kita lanjutkan. Tadi sebelum jeda saya sudah bertanya ini berkaitan dengan masalah privasi dan juga keamanan data dalam pengembangan chip AI yang menjadi concern masyarakat Indonesia. Pendapat Anda seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Dina. Jadi di Qualcomm ini memang kita mengadopsi strategi yang namanya on-device artificial intelligence. Apa artinya on-device artificial intelligence? Di mana intelligence itu ada di dalam device itu sendiri. Jadi di NPU kita atau Neural Processing Unit kita itu sudah bisa melakukan komputasi di dalam device tersebut. Jadi data yang akan diolah atau yang akan dikomput oleh NPU tersebut tidak akan dilempar ke cloud. Jadi semua data privacy atau security yang berhubungan dengan pengguna akan di-store di dalam device tersebut. Jadi dari sisi privacy, security, personalization itu akan stay di dalam device. Itu akan memungkinkan dari sisi security dan juga privacy akan lebih aman. Oke, baik. Lalu kalau kita melihat begitu, salah satu yang menjadi demand teknologi, salah satunya di Indonesia adalah dengan teknologi 5G. Kalau menurut informasi yang kami dapatkan, ini dari Qualcomm juga salah satunya adalah mengintegrasikan teknologi 5G dengan chip AI gitu. Dengan tujuan adalah untuk mendukung Internet of Things. Bagaimana strategi Qualcomm terkait dengan hal ini, Pak Shenedy? Jadi untuk teknologi 5G, pertanyaannya sangat bagus Mbak Dina. Sekarang ini memang kalau kita lihat historicalnya Qualcomm, kita adalah perusahaan teknologi yang mentransformasikan seluler teknologi dari 2G ke 3G, 3G ke 4G, dan sekarang kita sudah masuk ke 5G. In fact, kita sekarang ini R&D kita sudah masuk ke 6G, meskipun memang di Indonesia belum masif untuk 5G komersialisasinya ya. Nah, khusus untuk 5G ini memang di latest produk kita, modem produk kita yang terakhir yang kita launching di Barcelona bulan Februari kemarin, kita sudah menginjek AI ke dalam modem kita. Jadi dengan adanya AI ke dalam modem itu akan membuat modem itu lebih dynamic lagi untuk dari sisi penerimaan signal dan sebagai throughput lebih tinggi dan sebagainya. Nah, khusus untuk IoT, memang yang tadi di depan saya paparkan bahwa Qualcomm itu adalah Connected Intelligent Edge Company, di mana kita akan membawa intelligence itu ke semua smart device itu, termasuk IoT device itu akan menjadi intelligence. Dan mereka akan device-device ini akan mengirimkan data-data ke edge cloud ataupun ke cloud, ataupun bisa diproses ke dalam device itu sendiri juga. Jadi dengan adanya teknologi dari Qualcomm ini akan memungkinkan semua device ini akan terkoneksi ke 5G, dan juga dengan kapasitas 5G yang sangat besar itu bisa ditransport ke cloud ataupun bisa di on device ataupun juga bisa di edge cloud. Oke, baik. Lalu pertanyaan saya ini akan menjadi pertanyaan terakhir. Kalau dari Qualcomm Indonesia sendiri ini kan sudah ada beberapa produk yang juga menjadi andalan, tapi ke depannya apa lagi nih Pak, fitur atau produk atau teknologi terbaru yang ingin dicapai oleh Qualcomm? Ya, jadi minggu kemarin kita baru selesai Computex event. Jadi Computex itu adalah acara tahunan khusus untuk fokus di industri PC. Nah, untuk tahun ini ada sedikit yang spesial nih dari Qualcomm nih, karena kita bekerja sama dengan Microsoft dan semua global OEM, contohnya adalah Asus, Acer, Dell, HP, Lenovo, Samsung, dan juga Microsoft sendiri. Kita launching yang namanya Copilot Plus PC. Apa itu Copilot Plus PC? Copilot Plus PC adalah PC yang sudah mengadopsi generative AI ke dalam on-device AI ya. Jadi tidak menggunakan cloud tapi on-device AI. Dan requirement-nya itu juga sangat tinggi. NPU dari Copilot Plus PC ini harus mendukung minimum 40 trillion operation per second atau TOPS. Itu adalah satuan di AI. Nah, Snapdragon X Elite dan Snapdragon X Plus ini adalah chip kita yang kita launching bersamaan dengan semua global OEM ini yang sudah memenuhi standar AI, definisi AI dari Copilot Plus PC dari Microsoft. Dan ini sangat eksklusif karena kita launching dengan semua global OEM ini dan Microsoft hanya Snapdragon X Elite dan X Plus saja yang sekarang ini baru bisa mendukung teknologi generative AI dengan kemampuan 40 TOPS minimum. Dan kemampuan NPU kita sudah mencapai 45 TOPS. Jadi ini kita namakan adalah the PC Reborn. Jadi PC kita meredefine industri PC yang dulunya tradisional PC cuma bisa melakukan
basic computation. Sekarang ini PC yang sekarang kita namakan Copilot Plus PC ini bisa melakukan hal-hal yang di atas tradisional aktivitas kita yang sekarang ini. Contohnya misalnya recall dari Microsoft ataupun Microsoft Studio Effect dengan Sketch, ataupun yang tadi live translation juga bisa dilakukan di PC tersebut dengan kemampuan AI. Oke, mungkin boleh sedikit. Tadi kan kita sudah bahas banyak mengenai chipset dan tadi Anda menyebutkan bahwa ini akan bergeser kepada PC begitu ya demand-nya. Kira-kira apa use case atau fitur yang akan berubah kalau akhirnya industri PC yang menggunakan generative AI ini sudah masuk dan bahkan juga sudah menjamur di Indonesia, Pak Shady? Ya, oke, pertanyaan yang bagus. Jadi dari sisi use case ini yang kita namakan the PC reborn ini PC ini sangat unik dibandingkan dengan tradisional PC yang dulu. PC yang sekarang ini ada banyak sekali fitur-fitur yang dulunya nggak pernah ada, sekarang jadi ada. Contohnya yang tadi saya bilang itu ada recall. Recall itu ada salah satu fitur dari Copilot Plus itu yang di mana recall ini akan merekam atau melakukan screenshot setiap berapa detik terhadap semua aktivitas yang kita lakukan di dalam PC tersebut. Jadi kalau kita mau mencari sesuatu atau kata ataupun benda ataupun picture ataupun foto apapun, kalau kita lupa itu kita cuma tinggal masukin ke prompt saja, kita sudah bisa langsung PC tersebut dengan kemampuan AI sudah bisa langsung men-share apa yang kita cari tersebut tanpa kita harus mengingat apa itu gitu. Itu ada salah satu contoh. Yang kedua adalah dari sisi productivity misalnya. Productivity dari sisi commercial use case itu mereka juga bisa use PC ini untuk melakukan misalnya dari sisi industri musik misalnya, untuk memisahkan antara bass, treble ataupun dari sisi vokal itu bisa dilakukan secara real time juga dengan PC tersebut. Ada contoh-contoh yang lain juga misalnya dari sisi apa yang tadi saya sebutkan mengenai yang studio effect, mengenai co-creation yang namanya co-creation di Copilot Plus PC ini, misalkan di industri creative industry mereka melakukan sketsa misalnya gambar kelinci ada di padang gurun atau ada di pegunungan atau di mana, melakukan sketsa dan co-creation akan secara otomatis dengan kemampuan AI untuk membuat foto atau gambar yang sangat perfect di situ. Okay. Jadi itu salah satu beberapa use case yang mungkin membedakan antara Copilot Plus PC dengan traditional PC powered by our Snapdragon X Elite dan X Plus. Okay. Yang paling penting adalah kemampuan baterainya, Mbak Dina. Jadi baterainya itu bisa bertahan sampai 22 jam lebih dibandingkan dengan yang tradisional PC yang jauh di bawah yang 22 jam lebih tadi. Oke, baik. Ya. Kalau dari penjelasan Pak Shady memang ini keberadaan teknologi, eksistensi teknologi baik lewat smartphone dan juga PC ini sudah tidak bisa dihindari, salah satunya juga di Indonesia. Mungkin boleh singkat saja tanggapan Pak Shady, ini kan keberadaan AI disebut-sebut juga mengancam sejumlah profesi atau tenaga kerja, atau sebenarnya pada dasarnya adalah peran manusia untuk berperan dalam proses produksi semua industri. Bagaimana tanggapan Anda Pak Shady? Ya. Jadi kita tidak bisa memungkiri bahwa AI ini akan melakukan banyak automation, baik itu di industri maupun di kerja-kerja yang bersifat labor intensif ya, atau kerja-kerja yang bersifat manual. Mungkin memang ada sedikit reduction di dalam kerja-kerja labor intensif task tersebut dengan kemampuan AI yang melakukan otomatisasi. Tapi di sisi lain kita juga harus melihat bahwa ada positive impact juga dengan adanya AI tersebut, karena dengan adanya AI tersebut akan muncul opportunity baru atau kerjaan-kerjaan baru yang dulunya belum pernah ada. Contohnya misalnya AI spesialis ataupun data scientist ataupun software engineering dan sebagainya. Itu adalah beberapa contoh yang profesi-profesi yang bisa muncul atau dengan adanya AI tersebut. Tapi sih memang di Indonesia kami melihat bahwa untuk menunjang AI dan juga Indonesia bisa playing a key role di dalam AI tersebut harus ada yang namanya upskilling dan reskilling. Di mana dengan adanya reskilling atau upskilling ini kita bisa melakukan training program untuk mengupgrade talent kita yang ada di Indonesia. Dengan adanya training program untuk yang berbasis AI ataupun digital kurikulum di sekolah
ataupun sekolah kurikulum yang berbasis STEM, Science, Teknologi, Engineering, dan Mathematics. Itu diperlukan sekali untuk mengupgrade talent kita supaya kita bisa berkompetisi dengan negara tetangga kita untuk menghadapi AI proliferation. Ya, pentingnya untuk meningkatkan kualitas SDM supaya lebih siap begitu ya menghadapi peningkatan teknologi. Ya, Baik, betul, terima kasih sudah berbagi perspektif bersama dengan kami, Bapak Shenedy Ong selaku Country Director Qualcomm Indonesia. Sehat dan juga sukses selalu untuk Anda, Ya, terima kasih, Pak Mbak Linda. Shenedy. Ya, terima kasih kesempatannya.